Ekosistem perusahaan rintisan di Indonesia kini semakin berkembang dan sejalan dengan makin bertumbuhnya era digital saat ini. Indonesia pun menduduki peringkat 5 besar negara dengan jumlah startup terbanyak. Dan langsung saja kita bahas dalam infografis berikut ini, pemirsa. Kita ke grafis yang pertama, di mana ini merupakan penggunaan sistem pembayaran digital tercatat naik di Maret 2021. Uang elektronik 21,4 triliun rupiah naik 42,46% secara year on year. Adapun digital banking 3.025,6 triliun rupiah naik 26,44% secara year on year. Kemudian kartu bank 668,7 triliun rupiah naik 9,58% secara year on year. Penggunaan sistem pembayaran digital tercatat mengalami kenaikan seiring dengan masifnya penggunaan transaksi digital dengan berbagai metode transaksi, dan tentunya ini juga menjadi satu hal yang cukup positif di mana akhirnya masyarakat tidak lagi ketergantungan terhadap penggunaan transaksi non digital atau bahkan non cashless begitu ya, dan kita sudah cukup terbiasa dengan menggunakan transaksi cashless sampai dengan saat ini. Sementara itu masih terkait dengan dunia ekonomi digital, kita lihat ke informasi berikutnya, pemirsa, terkait dengan proyeksi penggunaan transaksi digital di tahun 2021. Di mana yang pertama adalah penggunaan uang elektronik di tahun 2020 201 triliun rupiah, di tahun 2021 266 triliun rupiah diproyeksikan oleh Bank Indonesia. Sementara penggunaan digital banking di tahun 2020 mencapai 27.036 triliun rupiah, sementara di 2021 32.206 triliun rupiah bersumber dari Bank Indonesia. Dan kita pastikan begitu ya bahwa memang penggunaan transaksi digital memang akan semakin meningkat dari tahun ke tahun ataupun dari waktu ke waktu. Juga kita nantikan bagaimana kemudian nanti realisasinya di tahun 2021 ini, apakah memang terjadi peningkatan yang cukup masif dibandingkan di tahun 2020 lalu, di mana transaksi digital menjadi salah satu kunci bagi kehidupan masyarakat di tengah pandemi COVID-19 seiring dengan berbagai keterbatasan yang memang diberlakukan, sehingga memang cukup banyak membatasi ruang gerak masyarakat, dan transaksi digital melalui belanja online, transaksi di e-commerce, bahkan berbagai platform digital apapun akhirnya digunakan untuk bisa memenuhi kebutuhan dan akhirnya bisa semakin memudahkan masyarakat, sehingga transaksi digital akan berjalan seiringan dengan tren penggunaan platform digital yang terus digunakan oleh masyarakat dan bahkan dikembangkan oleh sejumlah perusahaan termasuk juga perusahaan rintisan di Indonesia. Dari penggunaan transaksi digital, pemirsa, kita bergeser ke grafis berikutnya. Ini terkait dengan 5 besar negara dengan jumlah startup terbanyak. Di mana yang pertama ada Amerika Serikat, 66.806 startup. Kemudian India, 9.349 startup. Diikuti oleh Inggris, 5.548 startup. Kanada, 2.850 startup. Dan ini berarti masifnya pembentukan startup dan juga potensi-potensi pengembangan perusahaan startup di Indonesia berdampak pada besarnya peluang pendanaan untuk perusahaan rintisan. Meski pendanaan di tahun ini diperkirakan tidak meningkat, begitu ya, diprediksi tidak begitu signifikan akibat pandemi COVID-19, namun demikian Asosiasi Modal Ventura seluruh Indonesia menilai pendanaan skala kecil maupun besar di Indonesia masih akan cukup merata secara umum pada kuartal 2 di tahun ini. Hal itu karena perusahaan modal Ventura masih meyakini bahwa perusahaan-perusahaan berskala kecil begitu ya, dan juga dalam berbagai sektor masih memiliki tingkat growth ataupun pertumbuhan yang tinggi. Selain itu, pasar startup lokal masih tergolong dalam kategori usia muda yang memang masih sangat berpotensi sekali untuk menarik sejumlah besar pendanaan dari berbagai investor baik domestik ataupun luar negeri. Sementara itu, pemirsa, apa saja sektor-sektor yang memang masih sangat menarik dan juga diproyeksikan masih menjadi primadona dalam aktivitas pendanaan di startup-startup? Kita lihat sektor-sektornya. Yang pertama adalah teknologi finansial ataupun fintech begitu, kemudian sektor kesehatan yang kita tahu juga menjadi primadona di tengah pandemi COVID-19, kemudian sektor pendidikan dengan adanya pembelajaran jarak jauh ataupun PJJ, ini menjadi satu sektor yang memang dirasa masih akan tetap bertumbuh, kemudian sektor logistik seperti yang sudah kita bahas tadi di segmen sebelumnya, dan juga e-commerce yang memang masih sangat potensial untuk kembali mendapatkan pendanaan dari berbagai investor. Ya pemirsa, riset yang dilakukan oleh Google, Temasek, serta Bain & Company menunjukkan startup bidang kesehatan dan pendidikan saat ini diminati oleh investor yang akan menyuntikkan dana di startup bidang tersebut.
Hal itu karena layanan di kedua sektor ini dibutuhkan selama pandemi COVID-19. Ketiga lembaga tersebut bahkan mencatat penggunaan layanan kesehatan digital meningkat 4 kali lipat dibandingkan sebelum adanya COVID-19. Sedangkan jumlah unduhan aplikasi pendidikan ini melonjak 3 kali lipat. Sementara itu, CEO Mandiri Capital Indonesia, Edi Danusaputra mengatakan minat investor untuk berinvestasi di perusahaan rintisan tetap tinggi meski adanya pandemi virus corona. Namun para investor harus mencari sektor yang relatif tangguh saat ini untuk dapat menginvestasikan dana ke startup yang tepat. Dan kita harapkan memang tentunya ini bisa menjadi satu momentum baru untuk pertumbuhan startup-startup ataupun perusahaan rintisan di Indonesia agar semakin besar, semakin berkembang, manfaatnya semakin nyata, dan tentunya kontribusi bagi perekonomian semakin besar. Dan